Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya adalah Brian Raja Sujun Stanggang dengan NPM 230 110 210 168. Ingin menjelaskan sedikit mengenai makalah yang saya buat yang berjudul Studi Perbedaan Pola Pertumbuhan Ikan Kakap Putih atau dengan nama latin Lates calcarifer di Balai Perikanan Budidaya Laut Batam dengan perbandingan di Pulau Simpang, 3 Pulau Langkawi, Kedah, Malaysia. Di sini ada pendahuluan. Ikan kakap putih atau Lates calcarifer merupakan biota laut yang bernilai ekonomis tinggi dengan kandungan gizi dan cita rasa daging yang khas hingga ikan ini banyak dinikmati dan diminati. Karena daya toleransi yang tinggi terhadap perubahan lingkungan, ikan ini sudah banyak dibudidayakan antara lain di daerah Kepulauan Riau, Lampung, Bali, Nusa Tenggara, dan Pulau Simpang di Malaysia. Ia juga merupakan spesies yang tahan terhadap kepadatan dan menunjukkan toleransi fisiologis yang tinggi dari air tawar hingga air laut. Di antara berbagai spesies ikan bersirip, baramundi atau ikan kakap putih ini sendiri menunjukkan peningkatan hasil budidaya dengan tingkat kelangsungan hidup yang tinggi selama budidaya mulai dari benih hingga ukuran pasar, baik di kolam maupun keramba. Oleh karena itu, tujuan sendiri dari penelitian yang saya buat ini adalah untuk menilai perbedaan dari pertumbuhan ikan kakap atau Lates calcarifer yang ada di Balai Perikanan Budidaya Laut Batam dengan Pulau Simpang, 3 Pulau Langkawi, Kedah, Malaysia. Di sini ada table of content yang saya susun sendiri. Ada pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, serta ada daftar pustaka. Yang pertama akan saya bahas adalah metode penelitian. Jadi jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian observasi dengan pengambilan sampel ikan menggunakan metode cluster random sampling dari keramba jaring apung atau KJA. Untuk mempermudah proses pengukuran dan penimbangan sampel, ikan dimatikan secara segar dengan cara direndam di dalam ember yang sudah diisi dengan air dan batu es. Selanjutnya, satu persatu sampel ikan dimasukkan ke dalam plastik ziplock besar yang sudah diberi nomor sebagai identitas. Kemudian sampel ikan ditimbang bobot massa tubuh atau BMT dan panjang totalnya diukur. Untuk menganalisis hubungan panjang berat digunakan rumus yang saya dapat menurut Effendi 2002 sebagai berikut, di mana W sama dengan L dikali B dikali A, di mana W itu adalah berat ikan, L adalah panjang total ikan, A adalah intercept, dan juga B adalah penduga pola pertumbuhan. Di sini ada gambar Pulau Simpang 3, Pulau Langkawi, Kedah, Malaysia sendiri yang saya dapat dari sumber jurnal, salah satu sumber jurnal yang saya dapat. Saya lanjut ke hasil dan pembahasan, di mana ini adalah pertumbuhan ikan kakap putih di Balai Perikanan Budidaya Laut Batam. Untuk pengolahan data statistik deskriptif dilakukan pada panjang total L, berat itu adalah W, dan proporsi panjang adalah L dibagi W dengan bantuan software Minitab 14. Jadi ikan kakap putih hibrid generasi BC1F1 diberi kode 1, BC2F1 diberi kode 2. Eh, Perhitungan statistik sensitif pada penelitian ini yaitu N sama dengan jumlah data, mean rata-rata, STDF simpangan baku, varians adalah varian, median nilai tengah, minimum pilihan minimal, maksimum maksimal, range adalah kisaran, Q1 kuartil dan Q3 kuartil 3. Serta saya melampirkan gambar dari box plot data panjang, berat, dan juga proporsi panjang ikan kakap putih hibrid generasi BC1F1 dan BC2F2. Dapat dilihat bahwa nilai mean dan median berat ikan kakap putih BC1F1 lebih besar daripada BC2F1 karena garis whisker pada diagram box plot menunjukkan bahwa rentang data berat ikan kakap putih BC1F1 lebih lebar daripada BC2F2. Saya lanjut ke histogram nilai dari proporsi. Ini adalah gambar dari histogram nilai proporsi panjang atau berat dengan rumus L dibagi W ikan kakap putih hibrida generasi BC1F1 dan BC2F1. Dapat dilihat bahwa garis kurva pada histogram tidak simetris dengan grafik. Maka nilai proporsi panjang per berat ikan kakap putih BC1F1 dan nilai proporsi panjang per berat ikan kakap putih BC2F1 diperkirakan tidak berdistribusi normal. Di sini saya lanjut dari hasil pembahasan yang saya dapat dari pertumbuhan ikan kakap putih di Pulau Simpang 3, Pulau Langkawi, Kedah, Malaysia. Di sini saya melampirkan gambar dari distribusi bobot badan ASEAN Sebagas yang dibagi menjadi 12 kelas. Ada untuk pria, ada untuk jantan dan betina. Di sini ada gambar yang saya
lampirkan jumlah ikan jantan betina di bawah 5 kelas panjang. Ada jantan dan betinanya juga. Di sini yang terakhir saya lampirkan frekuensi stadium gonad betina dan jantan. Dari ketiga grafik yang saya lampirkan, dapat saya simpulkan bahwa ikan tersebut mulai berganti jenis kelamin dari jantan menjadi betina ketika bobot tubuhnya mencapai 4,57 kg ke atas. Dibandingkan penelitian lainnya, bobot badan ikan pada masa transisi pada penelitian kali ini tidak jauh berbeda dengan penelitian yang saya dapat dari Guiguin DKK, yaitu 5,015 kg. Yang terakhir ada kesimpulan, secara keseluruhan penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pola pertumbuhan ikan kakap putih antara lokasi budidaya di Batam, Indonesia, dan Pulau Langkawi, Malaysia. Faktor genetik dan lingkungan diduga menjadi penyebab utama dari perbedaan ini, dan hasil penelitian memberikan informasi penting untuk pengelolaan dan pengembangan budidaya ikan kakap putih. Mungkin sekian dari saya tutup dengan kata terima kasih dan maaf jika ada kata yang salah atau kurang berkenan di hati teman-teman dan Bapak dosen pengampu mata kuliah di mikropopulasi. Sekian dari saya, terima kasih.